Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asisa, NIM D1B1202213, kelas D, Prodi S1 Farmasi. Nah, kali ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan atau wawasan mengenai farmasi dalam rangka ujian akhir semester. Pengertian farmasi. Farmasi adalah salah satu profesi di bidang kesehatan yang mempelajari tentang cara membuat, meracik, dan mencampur obat. Sejarah farmasi. Farmasi berasal dari kata farmakon yang merupakan bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Ilmu farmasi bermula dari para tabib dan pengobatan tradisional yang berkembang di Yunani, Timur Tengah, Cina, dan wilayah Asia lainnya. Ilmu farmasi dipelajari dan dikembangkan secara turun-temurun oleh orang-orang tertentu pada saat itu. Farmasi dikembangkan oleh para ilmuwan sehingga meluas sampai ke Eropa. Pada tahun 1240, Kaisar Frederick II Roma membuat maklumat pemisahan antara ilmu farmasi dan ilmu kedokteran. Nah, maka keluarlah maklumat tersebut, maka ilmu farmasi bisa berkembang dengan sendirinya. Maka dari itu, dapat dilambangkan atau diberi logo mangkuk atau cawan yang dililiti ular yang merupakan patung yang menggambarkan putri atau dewi kesehatan Hygieia yang merupakan anak seorang dewa kesehatan di Yunani. Menurut kepercayaan Yunani kuno, lambang ini atau lambang cawang atau mangkuk yang dililiti ular merupakan kebijaksanaan dalam kesembuhan. Obat adalah zat atau bahan yang digunakan untuk mendiagnosis, mencegah, mengobati, dan menyembuhkan segala penyakit. Obat terbagi beberapa golongan, salah satunya menurut undang-undang. Nah, yang pertama, ketika kalian menemukan gambar atau simbol seperti ini di dalam obat, itu merupakan jamu yang berbahan dasar alami atau dari tumbuh-tumbuhan. Nah, yang dipercaya oleh masyarakat untuk bisa menyembuhkan penyakit, dan cara membuatnya pun tradisional. Nah, yang kedua adalah jika kalian menemukan tanda seperti ini, itu merupakan OHT atau obat herbal terstandar. Ini juga merupakan obat tradisional karena berbahan dasar alamiah atau mineral lainnya, tetapi dibuat atau proses produksinya dilakukan secara teliti. Nah, yang ketiga ada fitofarmaka. Nah, ini juga termasuk golongan obat tradisional karena berbahan dasar alami, tetapi dapat juga dikatakan sebagai obat modern karena bisa dikatakan penelitian atau proses produksinya juga memiliki teknologi yang tinggi dan higienis. Nah, yang keempat adalah obat yang diperjualkan secara bebas. Nah, jika kalian menemukan tanda seperti ini, maka obat tersebut bisa diperjualbelikan secara bebas. Nah, untuk memperjelas kandungan di dalam obat. Nah, obat juga dapat dibeli tanpa resep dari dokter dan dapat dikonsumsi. Selanjutnya, jika kalian menemukan tanda atau simbol seperti ini, itu merupakan obat tersebut statusnya bebas terbatas. Nah, obat ini termasuk golongan obat yang keras, namun dosis atau takarannya sudah diatur, sehingga mencegah kesalahan dalam mengkonsumsi obat tersebut. Selanjutnya, jika kalian menemukan simbol atau tanda seperti ini di dalam obat, itu merupakan golongan atau obat yang termasuk obat keras. Nah, selanjutnya jika kalian menemukan tanda seperti ini, di dalamnya ada tanda plus, itu merupakan atau termasuk golongan obat keras. Nah, berbicara tentang obat, pasti ada kaitannya dengan resep. Resep adalah permintaan tertulis dokter gigi, dokter hewan, yang diberi izin berdasarkan perundang-undangan kepada apoteker, pengolah apotik untuk menyediakan dan menyerahkan obat-obat kepada si penderita. Nah, adapun pembagian resep. Yang pertama ada inscriptio, yang merupakan nama, tempat, dan tanggal penulisan resep. Yang kedua ada signatura, yang merupakan aturan pakai yang ditulis dalam resep. Yang ketiga ada
prescriptio yang merupakan paraf atau tanda tangan dokter yang menulis resep. Yang keempat ada invocation yang merupakan tanda buka penulis yang ditandai dengan atau yang ditulis dengan huruf R. Nah, yang kelima ada prescriptio yang merupakan nama obat atau jumlah obat.